Terima kasih Engkau luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau ajaib, Engkaulah perkasa, oh Engkaulah berkuasa. Namamu agung dan ajaib. Haleluya, haleluya. Kami percaya, kami percaya janji firman-Mu tergenapi bagi kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Bapa, ya Bapa. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Engkau telah memanggil dan memilih kami, membawa kami keluar dari sana perbudakan. Kami percaya kuasa-Mu, janji-Mu, firman-Mu tergenapi di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Ini hidup kami datang ke hadapan-Mu. Kami tidak mempunyai apa-apa. Inilah hidup kami, yang hanya kami miliki adalah iman, pengharapan, dan kasih. Hidup kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dan sebab itu saat ini Tuhan mengampuni kami. Engkau membantu kami, menyucikan kami kembali Bapa. Dengan darah perjanjian Yesus Kristus, Engkau mentahirkan kami, Engkau melayakkan kami dan mengampuni kami. Sehingga hidup kami ini layak dan berkenan di pemandangan-Mu Bapa. Ampuni atas pelanggaran kami, ampuni atas setiap kesalahan dosa di masa lalu kami Bapa. Tuhan sudah mengampuni kami, Tuhan sudah menyucikan, membantu mentahirkan kami saat ini. Engkau sudah melayakkan kami Bapa. Tidak Engkau tinggalkan kami Tuhan, tidak Engkau lepaskan kami dari cengkeraman-Mu Bapa. Karena hidup kami sudah dibayar lunas, ditebus dengan darah perjanjian Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Engkau menebus kami dari dosa kutuk. Haleluya. Hidup kami ditebus dengan darah yang mahal, darah yang kudus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu ya Bapa, ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Engkau luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau sebagai orang tua di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang membalut hati kami saat ini. Engkau yang merangkul hidup kami Bapa. Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih, kemurahan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau selalu memperhatikan dan mau peduli dengan kehidupan kami saat ini. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja sebebas-bebasnya. Haleluya. Bekerjalah kuasa-Mu mengalir layak Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan mengerti apa yang menjadi kami perlukan, yang kami butuhkan. Engkau yang bertanggung jawab ketika Engkau sudah memanggil dan memilih kami ya Bapa. Haleluya.
kecelakaan atas negeri ini, bercahaya atas kota ini, atas keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni kami, kuatkan dan teguhkan iman kami. Haleluya. Biarlah roh kami menyala-nyala, ada semangat gairah yang baru di dalam batin kami, mengalirlah aliran air kehidupan. Haleluya. Biar kasih-Mu melingkupi, memenuhi batin kami. Ya Bapa, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu urapan-Mu Bapa. Mengalirlah minyak dan anggur yang baru, mengalirlah menjamah kami ya Bapa. Haleluya. Hadirat-Mu membawa pemulihan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa kami terlepas dan dibebaskan, kami menjadi umat pemenang ya Bapa. Perisai perlindungan, selengkap senjata Allah, tiang api, tiang awan beserta atas hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan kelegaan bagi kami ketika kami letih, lesu, dan berbeban berat, ketika kami terluka, ketika kami kecewa, ketika kami tidak bisa mengampuni. Haleluya. Ketika kami lemah, haleluya, ketika kami sakit, Engkaulah penyembuh tabib di atas segala tabib, di atas segala raja bagi kami. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami percaya yang memulihkan, menyembuhkan hidup kami, mengubahkan hidup kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, bangsa Indonesia penuh dengan damai sejahtera, bangsa Indonesia penuh dengan kesatuan. Haleluya. Haleluya. Perlindungan benteng perisai ada atas bangsa ini. Haleluya. Tuhan membangkitkan seluruh para pemimpin, Tuhan menetapkan setiap para pemimpin ada atas Indonesia, ada atas kota kami ya Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak, luar biasa bagi kami Bapak. Pagar tembok berarti-Mu ada atas setiap anak-anak kami yang ada di tempat ini. Dibungkus kami, pagari kami dengan pagar tembok berarti-Mu Bapak. Tidak ada satu kuasa kegelapan, panah-panah yang diluncurkan kepada kami, siasat tipu lihat jahat yang ingin memanah kami, yang ingin diluncurkan, yang digunakan intimidasi berbentuk apapun itu, yang ingin menyerang kami, semuanya kami batalkan, kami halaukan semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bertinggi dan menjauh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang menguduskan dan menyucikan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Yesus Kristus.
Kau luar biasa bagi kami saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Setiap program, setiap rencana si jahat, siasat tipu muslihat si jahat yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini, yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia ini, siapapun itu saat ini, biar Tuhan menyingkapkan, Tuhan bongkar semuanya, biarlah Tuhan semuanya mereka tersadar dan mereka kembali ke hadapan Tuhan, mereka bertobat di hadapan, kembalikan keadaannya sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang memiliki hati hamba, ada kesatuan, kesamaan, satu visi, satu roh untuk membawa bangsa Indonesia ini. Terima kasih untuk bungkus juga Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh anggota DPR, MPR, para menteri, legislatif juga Bapak, para pemerintahan, Tuhan, para pemimpin seluruhnya duduk di kursi pemerintahan. Haleluya, perlindunganmu, perlindunganmu, Engkau nyatakan dan tetapkan para hamba-hambamu. Haleluya, para pemimpin yang rendah hati, yang penuh kemuliaan-Mu, Bhinneka Tunggal Ika. Haleluya, haleluya, haleluya. Indonesia penuh kesejukan, Banjarmasin penuh kesejukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami menyerahkan para pemimpin kami DPR, anggota Dewan, Gubernur, Bupati, Wali Kota, haleluya, lurah, kecamatan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, haleluya, RT, RW, dinas-dinas instansi terkait, dinas pendidikan, dinas sosial maupun rumah-rumah sakit tambang lindung, yayasan-yayasan juga Tuhan, haleluya, perusahaan-perusahaan, pegawai negeri, pegawai swasta, haleluya, organisasi, haleluya, sehati sepikir, satu misi, satu tujuan untuk bangsa Indonesia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, ya Bapa. Bangsa Indonesia penuh damai sejahtera, haleluya, ya Bapa, haleluya. Dijauhkan dari setiap demo-demo anarkis yang tidak menguntungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Tuhan menetapkan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang rendah hati, berdiri atas kota, atas negeri ini, membawa damai-Mu. Haleluya, Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke, sekalipun kami berbeda suku, agama, ras, haleluya, kami percaya ya Tuhan mengubah setiap hati kami sehingga ada satu kesatuan yang sama, membawa kota ini di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih, Kau luar
luar biasa. Kami menyerahkan mereka yang bekerja sebagai pengusaha profesional, sebagai pembisnis juga Bapak, bekerja di perusahaan. Haleluya. Baik mereka yang bekerja sebagai warung-warung kecil saat ini. Haleluya. Mereka yang bekerja di pinggir-pinggir jalan, baik mereka sebagai warung, kulit bangunan, juga toko. Haleluya. Sebagai tukang ojek, tukang beca, tukang bakso, sebagai pemulung juga Tuhan memberkati hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat sukses, berhasil, beruntung. Haleluya. Tingkap-tingkap langit dibuka, dijauhkan dari binatang pelahap, dijauhkan dari kebangkrutan, dijauhkan dari binatang pengerik, dijauhkan dari roh sakit penyakit. Haleluya. Tergenapilah janjimu berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada atas kota Banjarmasin. Sekalipun mereka yang belum bekerja juga kami impartasikan berkat ras jasmani dan rohani. Haleluya. Mereka yang bekerja sebagai tukang bakso, sebagai sol sepatu, sebagai penjahit. Haleluya. Sebagai pekebun di ladang, di hutan, di tambang, sebagai nelayan, sebagai pedagang. Haleluya. Di gunung-gunung, di bukit-bukit, di kebun-kebun, di sawah-sawah. Engkau memberkati mata pencaharian mereka ya Bapa, dengan caramu yang ajaib. Kami memberkati hasil laut, hasil tambak, hasil sungai, hasil udara. Diberkatilah hasil bumi, diberkatilah terbuka. Kami curahkan sikap langit berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalirlah. Haleluya. Haleluya. Biarlah itu menjadi bagian anak-anakmu. Haleluya. Haleluya. Untuk kemuliaan bagi namamu Bapa, untuk memberi makan bangsa-bangsa yang kelaparan, yang telanjang, yang miskin, yang buta. Diberkatilah. Haleluya. Haleluya. Ya namaste. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami memberkati juga setiap perhotelan juga saat ini. Haleluya. Gedung-gedung. Haleluya. Perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan, rumah-rumah ibadah, Hindu, Buddha, keharingan, masjid, musola, pesantren, gereja-gereja Tuhan. Haleluya. Rumah-rumah ibadah. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan, para ustaz, ulama, kiai, para pendeta, para misionaris, para penginjil. Haleluya. Diberkatilah para pendoamu, para penuai, para guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, para dosen, para pengajar. Haleluya. Para pemusik, para tamborin, sidang jemaat Allah. Haleluya. Anak-anak muda, hamba-hamba yang bekerja di dunia usaha, biarlah mereka menjadi terangmu. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa diselamatkan ya Bapa. Jiwa yang bertobat, jawabanmu ada atas setiap jiwa-jiwa, sehingga mereka mengalami Engkau dan berjumpa secara pribadi dengan cara-caramu yang ajaib. Haleluya. Urapanmu mengalir dari surga, urapan raja, urapan kepemimpinan, urapan rasul nabi. Haleluya. Gembala pengajar kenabian. Haleluya. Ada nubuatanmu tergenapi, janji firman-Mu terjadilah. Haleluya. Terima kasih bagi setiap hamba-hamba-Mu yang bekerja di dunia usaha. Haleluya. Diberkatilah hidupmu. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah
sudah peduli dengan kami, yang sudah memperhatikan kami, yang sudah berdoa untuk kami. Terima kasih bagi mereka yang sudah memberkati kami, berkat jasmani dan rohani. Kami memberkati mereka yang sudah mengabaikan kami. Kami memberkati mereka yang belum bekerja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dari tempat ini dengan kuasa otoritas dari bawah Allah, pengurapan Tuhan mengalir saat ini di tempat-tempat penjara, mereka yang sedang berada di rumah-rumah tahanan, di balik teralis besi. Haleluya, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, biarlah mereka menjalani proses. Ketika mereka keluar dari tempat itu, mereka disadarkan kembali dan mereka menjadi utusan suratan yang terbuka, menyampaikan kabar baik tentang keselamatan, sukacita dimanapun mereka. Tuhan tempatkan mereka. Kami percaya saat ini ketika mereka terbaring di rumah sakit maupun mereka terbaring di rumah mereka, dari tempat ini kami melepaskan kesembuhan, pemulihan, kuasa kebangkitan, kesembuhan itu terjadi atas mereka. Haleluya, mereka yang terikat dibebaskan. Haleluya, dilepaskan, dimerdekakan. Haleluya, setiap selubungnya menutup mata batin mereka dibukakanlah. Haleluya, haleluya. Setiap penyembah-penyembah berhala, mistik, animisme, haleluya, segala bentuk berhala yang menentang akan kebenaran firman-Mu, yang menentang akan kuasa pekerjaan Roh Kudus, yang tidak mengakui adanya Roh-Mu, yang tidak mengakui akan adanya pekerjaan-pekerjaan-Mu Bapa. Haleluya, biarlah dibalikan keadaannya, mereka tersungkur di hadapan-Mu dan mereka bertobat. Tersadarlah mereka dengan cara Tuhan, biarlah mereka berurusan secara langsung dengan Bapa surgawi. Haleluya, haleluya. Segala tak sangka, segala tenung, segala guna-guna, haleluya, segala keramaian, segala bentuk jebakan, siasat, tipu muslihat, jahat, setiap ancaman teror apapun yang diluncurkan, panah-panah jahat, intimidasi, kami bebaskan, kami tumpas habis, tidak berkuasa langkau memasuki area wilayah anak Tuhan, tidak bisa menembus sampai kedalaman batin kami, karena ada darah Yesus lah yang sudah memagari kami, yang membasuh kami dengan darah Yesus. Segala intimidasi, kepahitan, intimidasi, kekecewaan, tuduh menuduh, haleluya, serang menyerang, dan segala roh pendakwa, haleluya, roh penghakiman, haleluya, roh yang melemahkan iman, yang menjatuhkan kami, haleluya, yang menjebak kami, haleluya, kami tumpas habis, kami robohkan habis, tidak berkuasa langkau saat ini, kami halau, kami singkirkan, kami perintahkan semua dibalikan keadaannya, sehingga mereka bersadarlah, tersungkurlah di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Kami menyerahkan anak-anak jalanan, anak-anak para pengamen ke dalam tangan-Mu Bapa. Mereka yang miskin, mereka yang terluka, mereka yang broken home, mereka yang berantakan saat ini, yatim piatu, janda duda, mereka yang terhilang, mereka yang terluka, haleluya, mereka yang terabaikan, terpinggirkan, terbuang saat ini, terasingkan saat ini, haleluya, haleluya, mereka yang gangguan jiwa, yang depresi, yang stres, haleluya, mereka yang sedang terpuruk apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka saat ini, dengan cara-cara Tuhan Engkau membawa mereka, Tuhan, Engkau yang memberikan keselamatan bagi mereka dengan cara Tuhan. Premanisme juga saat ini, wanita-wanita panggilan, mereka yang bekerja di prostitusi, juga di lokalisasi, mereka yang bekerja di perhotelan, mereka yang bekerja malam, mereka yang bekerja juga Tuhan di diskotik, di pub saat ini. Di sanalah ada hati-Mu, di sanalah ada Roh-Mu Tuhan. Kau membawa mereka, Kau memanggil mereka, Kau menangkap mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi suratan yang terbuka untuk menjadi rekan pekerja Allah, untuk memberitakan kabar sukacita, menjadi kesaksian. Engkau menguduskan mereka, Engkau menyucikan mereka, Engkau memulihkan dan menyelamatkan mereka ya Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, baik para waria, para gigolo, para lesbian, haleluya.
membawa mereka melihat terang Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau luar biasa. Kami menyerahkan juga generasi, baik dari generasi anak-anak, pemuda, remaja, lansia. Haleluya, 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 haleluya. Dibangkitkanlah roh semangat mereka menjadi imamat yang rajani. Dibebaskan dari setiap roh dunia, roh permainan. Haleluya, roh kedagingan, roh pornografi. Haleluya, roh pergaulan bebas, narkoba. Haleluya, haleluya. Dibebaskan dari setiap generasimu. Haleluya, Kau pakai mereka menjadi saksi-saksi yang hidup. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Terpujilah Yesus Kristus. Tuhan mengirimkan setiap utusan-Mu Bapa, alat-alat Tuhan untuk ke daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau Injil-Mu, untuk memberitakan kabar sukacita. Dari tempat ini kami melepaskan, kami impartasikan kuasa pemulihan itu. Kami lepaskan juga keselamatan dan pertobatan, perjumpaan pribadi, berkat jasmani dan rohani atas setiap daerah-daerah Bapa, pelosok-pelosok pedalaman. Haleluya, lorong-lorong, pinggir sungai, pesisir sungai. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Kau luar biasa dan teramat baik bagi kami. Kami juga menyerahkan TNI Polri ke dalam tangan. Biarlah bergandengan tangan, bersatu hati untuk membawa bangsa dan kota ini juga, memberikan sikapan, hikmat, pengertian, kebijaksanaan, kecerdasan dan pewahyuan itu untuk menyingkapkan setiap rahasia-rahasia sejahat, untuk membongkar setiap penjahat-penjahat yang ingin menghancurkan, yang ingin memecah belah kota dan bangsa ini juga. Tuhan, dengan cara-caramu yang luar biasa, juga luar biasa bagi kami saat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Ampuni kami semuanya Bapa, bahwa terus kami Tuhan semakin naik, semakin terbang tinggi bersama-sama dengan Engkau Tuhan, untuk memerintah bersama-sama dengan Engkau. Tidak Kau tinggalkan kami dalam kesendirian kami. Apapun yang kami butuhkan, kami perlukan di tempat ini juga Tuhan, mencukupkan dan menyediakan bagi kami. Untuk biaya sekolah anak-anak kami juga Bapa, kami percaya ketika Engkau memanggil dan memilih hamba-Mu, Engkau sudah mempercayakan hamba-Mu untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan. Engkau juga bertanggung jawab bagi kami di tempat ini juga Bapa. Engkau yang menyediakan dan mencukupkan semuanya, kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya kami kembalikan untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan juga Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memanggil, membawa kami keluar dan menjadi alat-Mu, menjadi biji mata-Mu. Ini hidup hamba-Mu juga, hamba-Mu tidak mampu dengan kekuatan hamba-Mu sendiri. Oleh sebab itu hamba-Mu selalu perlu pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang selalu membangkitkan, menegur, mendidik hamba-Mu ini hamba-Mu mau terus Engkau bentuk dan Engkau didik. Haleluya, Engkau menguduskan dan terus Engkau menyucikan, Engkau terus memproses, Engkau terus membantu dengan darah Yesus Kristus, sehingga setiap sifat-sifat yang lama itu Tuhan, kuatkan hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu tetap kontrol diri, sehingga hamba-Mu tetap memiliki penguasaan diri Bapa. Biarlah Tuhan dengan kekuatan-Mu Tuhan, Engkau yang mengukur dalam-dalam setiap sifat-sifat yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah manusia batinnya, manusia roh kami saat ini semakin hari semakin diperbaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Surgawi. Juga orang-orang yang sudah pernah terhubung dengan kami, baik di luar negeri maupun di dalam negeri Bapak, yang sudah kami layani, baik melalui media sosial maupun secara langsung, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tuhanlah satu-satunya jawaban di tengah-tengah kehidupan mereka, yang memberikan jawaban solusi yang terbaik. Tuhan memulihkan dan menyembuhkan, menyelamatkan mereka dimanapun saat ini mereka berada. Setiap tempat-tempat yang pernah kami injak bekas telapak kaki kami juga Bapak, tempat tersebut menjadi milik-Mu Bapak, sehingga kami akan melihat suatu ketika kesaksian demi kesaksian. Itu Tuhan, setiap utusan, setiap pemimpin, setiap anak-anak Tuhan Kau bangkitkan Bapak. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Kau memakai kami, manusia-manusia yang sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah keluar masuk di tempat ini, yang sudah memberkati kami secara berkat jasmani dan rohani, yang sudah berdoa bagi kami yang kunjungan ke tempat ini juga. Ketika mereka keluar dari tempat ini, mereka mengalami jumpa pribadi dengan Yesus Kristus. Haleluya. Para malaikatmu terus menyertai kehidupan mereka. Haleluya. Kami menyerahkan tetangga kami kiri kanan muka belakang, Tuhan memberkati seluruh tetangga kami yang ada di lingkungan ini juga Bapa. Apapun sebagai mata pencaharian mereka, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit ketika mereka juga saat ini tidak bekerja, belum bekerja juga Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati ya Bapa. Tuhan memulihkan setiap kesehatan setiap tetangga lingkungan kami. Haleluya. Kami berdoa juga bagi orang tua kami saat ini, mereka yang sedang berada di Kalimantan Tengah saat ini. Tuhan ampuni atas setiap pelanggaran mereka. Tuhan bangkitkan roh doa di dalam orang tua kami, sehingga mereka semakin dekat kepadamu Bapa. Ampuni dan selamatkan seluruh keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, baik yang ada di Kalimantan Timur, di Jakarta, di Semarang, di Kalimantan, di Jawa Tengah, di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Batam, di Sulawesi. Diberkatilah. Kami menyerahkan gereja-gereja denominasi seluruhnya Tuhan. Kau membangkitkan para pendoa, Kau membangkitkan Tuhan para penuai akhir zaman. Kau membangkitkan juga Tuhan para jiwa-jiwa itu. Kami percaya sekolah Genuh juga Tuhan memberkatilah dari utara selatan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalirlah setiap dermawan donatur itu, sehingga itu diperluas ke kiri dan ke kanan, diperbesar daerah wilayahnya. Kami percaya setiap generasi yang bersekolah di situ juga Tuhan kirimkan para guru-guru yang memiliki hati kasih rendah hati. Haleluya. Kami serahkan Gembala Bapak Freddy juga bersama istri, seluruh keluarganya, para pekerjanya. Haleluya. Para pemusik tamborin juga. Haleluya. 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 Para gembala-gembala yang ada di seluruh denominasi gereja. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang bekerja di dunia usaha. Haleluya. Konser-konser, rumah-rumah ibadah, lingkungan, orang-orang yang terhubung dengan kami, yang sudah pernah kami jumpai, yang sudah pernah kami layani, yang sudah pernah keluar masuk ke tempat ini, kami menyerahkan juga Bapak TPRI ke dalam tangan-Mu, Gampang Liung ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah ada kerendahan hati juga. Haleluya. Ada kesatuan, ada kesamaan, satu visi, satu tujuan untuk membangun kota Banjarmasin. Antar suku umat beragama, ada damai sejahtera, ada kesatuan. Haleluya. Haleluya. Engkau memberkati juga Kuasin saat ini. Engkau memberkati juga Cik Eli saat ini Bapak. Tetangga kami ada di sebelah sana, yang ada di sebelah kiri kanan muka belakang juga. Apapun yang menjadi pergumulan, sakit penyakit, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saat ini Bapak. Haleluya. Apapun yang dibutuhkan dan diperlukan, Tuhan juga menyediakan Tuhan. Engkau terus membangkitkan urapan penyembahan. Ada hadirat-Mu mengalirlah atas pasangan suami istri ini, mengalirlah inovasi yang baru melalui penyembahan. Haleluya. Komsel-komsel kami juga, dimanapun itu berada, ketika mereka dalam keadaan kelemahan tubuh dan mereka dalam keadaan sakit, dari tempat ini kami melepaskan, kami impartasikan itu kuasa kebangkitan, kuasa pemulihan dan kuasa kesembuhan, kuasa pertobatan dan kelepasan itu terjadi dan sembuh saat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat ini juga kami serahkan anak-anak binaan kami. Biarlah Tuhan, Engkau sudah mempercayakan hamba-Mu, Engkau berikan ketegaran, kekuatan, kesabaran yang ekstra bagi hamba-Mu, urapan dan kuasa selengkap senjata Allah. Saat ini Engkau memperlengkapi hamba-Mu, hikmat, pengertian, pewahyuan, kebijaksanaan, roh yang selalu berantusias
bagi hamba-Mu ini Tuhan, untuk melayani anak-anak kami di tempat ini juga Bapa. Biarlah mereka menjadi berkat, menjadi suratan yang terbuka, menjadi kesaksian kepada orang lain yang pernah mengalami seperti yang mereka pernah alami. Mereka saat ini sudah dipulihkan dan sudah disembuhkan. Biarlah mereka memancarkan terang Kristus itu dimanapun mereka ditempatkan. Saat ini kami bersatu hati, bergandengan tangan. Ampuni kami atas setiap pelanggaran, kesalahan, dosa di masa lalu kami, karena kami tidak lagi tinggal di masa lalu, melainkan kami saat ini sudah tinggal dalam kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan kami bersama-sama memerintah untuk selama-lamanya. Biar nama kami tercatat di dalam kitab buku kehidupan. Tidak Kau tinggalkan kami, tidak Kau biarkan kami tergeletak Bapa. Tuhan terus membangkitkan kami, memberikan kekuatan selalu baru bagi kami Bapa. Tutup bungkus rumah ini juga, tahirkan rumah ini, kuduskan rumah ini dalam satupun tipu muslihat, kuasa kegelapan, panah-panah diluncurkan berbentuk binatang apapun yang ingin menjatuhkan kami, yang ingin membunuh, binasakan kami, saat ini kami halau dan kami perintahkan keluar dari dalam ruangan ini. Kami tumpas habis dan kami robohkan, tidak berkuasa engkau saat ini. Siapapun engkau, biar engkau secara langsung berurusan dengan Tuhan sana. Hei engkau setan iblis, bentuk apapun engkau yang memakai orang-orang tertentu maupun memakai berbentuk binatang, saat ini keluarlah dari tempat ini. Tidak tempatmu di sini, bukan tempatmu di sini, karena di sini hanya milik Yesus Kristus. Di sini adalah tempat anak-anak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagari kami dengan pagar tembok berapi, keluar masuknya kami Bapa saat ini. Apapun yang kami butuhkan saat ini, Tuhan cukup sediakan bagi kami. Haleluya. Kami sudah menyelesaikan ibadah singkat kami pada pagi yang indah ini Bapa. Kami percaya apapun yang sudah kami tabur di dalam roh tidak akan kembali dengan sia-sia. Apapun yang sudah kami lepaskan saat ini di bumi juga terlepas di sorga. Dan yang sudah kami ikat saat ini di bumi juga terikat di sorga. Terjadilah kami melihat pertobatan itu, penuaian jiwa berlaksa-laksa terjadi atas negeri dan kota ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai Tuhan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita, dan kita terangkat di awan-awan dan kita memerintah untuk selama-lamanya bersama Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Salam, 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 salam. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita sharing-sharing firman. Ya, judulnya Mari Kita Bertobat. Ya. Gimana? Mari kita bertobat. Kata mari adalah merupakan kata ajakan yang tidak ditujukan kepada seseorang pribadi atau hanya ditujukan kepada orang tertentu, tetapi lebih mengarah kepada yang namanya ajakan itu adalah bersama-sama. Kenapa demikian? Karena berpertobatan itu bukan hanya sekali saja seumur hidup, tapi melainkan berkali-kali. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa.
Dengar baik-baik. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ada perbedaan antara manusia yang masih bisa berbuat dosa dengan manusia yang hidup di dalam dosa. Kita manusia masih hidup di dalam darah dan daging. Artinya besar kemungkinan kita masih bisa berbuat dosa. Namun begitu kita menyadari bahwa apa yang kita perbuat itu adalah salah, kemudian kita mengakui di hadapan Tuhan dan segera meminta ampun, maka tergenapilah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Ya kan, yaitu dosa yang diakui maka kita diampuni. Karena itu ayat 8 dan 10 jelas mengatakan bahwa manusia masih bisa berbuat dosa, tapi manusia yang hidup di dalam dosa adalah manusia yang tahu apa yang diperbuatnya itu salah, tapi tidak pernah mau berubah atau bertobat. Maka manusia seperti itu disebut masih hidup di dalam dosa. Dan Tuhan menghendaki kita tidak seorang pun yang binasa, tapi bertobat dan diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan untuk manusia itu bertobat dari dosanya. Dan yang menyebabkan doa-doa kita tidak dijawab adalah karena dosa dan kejahatan kita. Ini lanjutan yang kemarin ya, mengenai doa yang tidak dijawab. Ya kan? Ya, ada di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Oleh karena dosa dan kejahatanmu, ya kan, maka hubunganmu itu terputus dengan Allah. Tuhan, ya kan? Ya, makanya kenapa doa-doa tuh saat itu tidak dijawab Tuhan. Kesimpulan, dosa merupakan penghalang untuk doa-doa kita dikabulkan. Nah, itu salah satu ya. Untuk itu kita harus bertobat, berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Berdamai dengan Tuhan artinya dosa kita sudah diampuni. Ya kan, yang kemarin kan yang dirimu Sismaya bilang harus ada pemberesan dulu ya. Ya, harus ada pemberesan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Bagaimana kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni, yaitu dengan mengakui dosa-dosa kita serta kita tinggalkan dosa dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Sama seperti anak bungsu yang bertobat dan kemudian meninggalkan hidup lamanya dan kembali kepada bapaknya, ya kan? Ya, semerah apapun dosamu seperti kirmisi, tapi Tuhan akan membuatnya putih seperti bulu domba. Dibuat putih kembali seperti bulu domba. Sehitam apapun masa lalumu, hanya di dalam Yesus Kristus yang memulihkan, yang membuat hidupmu berarti. Ngerti? Asal kembali bertobat meninggalkan, tidak lagi jatuh terus di dalam lubang yang sama, kehidupan yang lama, tidak kembali, tidak menoleh ke belakang, tapi fokus menatap ke depan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Supaya saya dan saudara diakui sebagai anak-anaknya. Dia adalah sebagai Bapa. Kenapa dikatakan Bapa dan anak? Karena dekat hubungannya, saling mengenal. Bapa mengenal anaknya, namanya si Wati, namanya si Aluh, itu anakku, bilang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia bertobat menghampiri bapaknya. Makanya bapaknya kenal dengan dia, namanya dicatat di dalam kitab buku kehidupan. Jangan sampai selama kita tinggal di dunia ini, sampai Tuhan jemput kita, pada waktu dicek buku kitab kehidupan tidak ada nama kita di sana. Paham? Tidak ada nama kita di sana. Karena apa? Bapak tidak mengenal kita sebagai anaknya. Oleh sebab itu kenapa kita harus mengalami Tuhan melalui doa, penyembahan, pujian kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kembalilah, tidak lagi meminta-minta di jalanan, tidak lagi jadi gembel, jadi pengemis di jalanan, tidak lagi mencuri di jalanan, tidak lagi beherak, buang air besar, kencing, pipis apa sembarangan, tidak lagi mencuri, tidak lagi ngambil-ngambil barang orang, tidak lagi merobek-robek baju, tidak merobek baju maksud ibu, paham? Gitu loh. Yang ngerti, itu namanya bertobat. Tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Jangan minta dilayani seperti kemarin ibu bilang, terus-terusan minta digeraki, dipanderi, diomongin. Kalau nggak diomongin, digerakin, nggak bergerak, seperti bos aja. Ngerti nggak? Gitu loh. Hidup kita nih harus hidup melayani. Lihat seperti Sis Aloh. Betapa luar biasanya dia. Dia tadi dari orang yang gak karuan, gak jelas, gembel gitu. Jorok, kotor, najis. Coba, parah total kejiwaannya dia, stresnya dia. Tapi kenapa dia sekarang sudah bisa melayani? Dia bangun pagi, buka jendela, nyapu, ngepel, ngelipat baju, nyuci pakaian. Semua dia kerjakan tanpa disuruh. Ngelipat bantal, nyusun guling, apa segala, ngelipat baju.
Nah itu yang meninggalkan kehidupan lama, yang namanya dia bertobat. Karena apa dia bisa jadi pulih dan sembuh begitu? Karena ada Roh Suci, Roh Kudus yang ada di dalam dia. Dia membuka hati, menerima Roh Allah, Roh Tuhan tinggal di dalam dia. Sehingga Roh Tuhan itulah yang bekerja sama dengan dia, yang memampukan dia untuk dia bisa keluar dari kehidupan masa lalu dia. Paham? Ngerti? Makanya apa yang Ibu ajarkan di sini semua supaya kalian memiliki tempat di sorga. Supaya kalian kembali kepada rancangan semula, serupa dan segambar. Kalian kembali seperti kodrat ilahi menjadi manusia yang bermartabat. Tidak lagi dikucilkan, tidak lagi dicemooh, tidak dihina-hina orang, tidak diejek, tidak diludahin orang lagi. Ngerti? Diinjak-injak, dikotor-kotorin orang, diolok-olok orang kalian. Mau jadi sampah kota, sampah masyarakat. Jijik najis bilang orang. Paham? Makanya harus kembali kalian. Kembali yang sebenarnya kehidupan itu menjadi manusia yang sebenarnya. Sebagaimana Tuhan menciptakan kita menjadi manusia lengkap, utuh dan sempurna. Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya organ tubuh semua. Dan bisa beraktivitas, dan bisa berfungsi, dan bisa bekerja. Paham? Ngerti kalian? Ya, jangan Ibu tiap hari bicara gini, tapi nggak ada yang masuk ke telinga kalian. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan nanti. Sebagaimana benih ditabur. Apa yang Ibu sampaikan inilah pada saat kalian menerima itu, meresponi itu, tertanam dan bertumbuh di hati kalian yang subur, di hati kalian yang baik, akhirnya menjadi buah. Buah-buah dalam kehidupan kalian, berbuah lebat. Paham? Jadi yang seperti itu. Harus ikutin semua itu. Hidup itu tidak ada yang enak, hidup itu adalah menderita. Ngerti? Ya, namanya kita mau mengikut jalan yang benar itu adalah kita harus sangkal diri kita. Melepaskan semua yang menjadi milik kita, menjadi hak kita yang tidak enak tadi. Ngerti? Harus kita tanggalkan semua, kita lepaskan semua itu. Ya. Dan nanti endingnya, semuanya itu akan mendatangkan kemuliaan, mendatangkan kebaikan, mendapat upah di bumi dan di sorga. Paham? Gitu loh. Gitu. Ya. Tujuan kita ini apa sih? Kita ini bukannya mau selama-lamanya tinggal di dunia ini. Bukan rumah kita di dunia ini. Kita ini cuma sementara dititip di dunia ini, paham? Titipan sementara kita ini. Untuk melakukan apa sih? Untuk mempersiapkan. Tuhan sudah menyediakan rumah kita di surga. Jadi kita ini di dunia ini menyediakan semua bahan-bahannya. Ngerti? Supaya apa? Ya itu tadi, supaya kita berkenan untuk menempati, memiliki rumah tempat kita di surga sana. Ngerti? Kalau hidup kita amburadul, ndak kekaruan. Apa yang bisa mengisi di dalam buku kitab kehidupan di sorga? Masa yang tercatat maling, sembarang, pipis sembarang, nggak berfungsi hidup kita ini. Sikat gigi disikatkan orang giginya, kada bisa nyikat sendiri, nggak bisa nyikat sendiri gigi, dimandiin terus-terusan. Paham? Harus semua berfungsi untuk diri sendiri, barulah menjadi terang, menjadi berkat, menggarami orang-orang di sekitar kalian, bergaul, bersosialisasi di antara sesama kalian. Ngerti kalian? Ya. Sedangkan berdamai dengan sesama artinya kita harus melepaskan pengampunan bagi orang yang telah melukai kita. Jadi melepaskan pengampunan. Jangan lagi mengingat-ingat masa lalu. Siapapun orang yang pernah menyakiti, melukai kalian itu, tidak boleh diingat-ingat, tidak boleh disimpan-simpan dalam hati. Itu semua adalah sampah. Sehingga menimbulkan semua sakit penyakit. Ngerti enggak? Ngerti mana? Mau menumpuk sampah di dalam hidup kita. Sampah kepahitan, sampah kekecewaan, sampah kebencian. Sampah dendam, sampah sakit, semua sampah. Sampah yang berbau kotor, berbau najis. Tuhan nggak mau berdampingan, kumpul dengan orang-orang yang berbau nanti pada saat di sorga. Makanya saat ini kesempatan kita masih hidup untuk memperbaiki hidup kita. Ngerti? Perbaiki hidup kita. Oh Ibu Siti, perbaiki hidup kita itu. Nggak usah memikirkan nasib, apa garang merenungkan nasib aja. Apa yang nggak ada dapat untung, menyakiti diri sendiri. Yang ujung-ujungnya timbul sakit penyakit, memikirkan kehidupan ini, stres lah apa. Ngerti enggak kalian? Ngerti. Jangan memikirkan masa lalu. Apa garang yang berlalu biarlah berlalu. Doakan mereka yang pernah melukai, menyakitkan kita. Kita tetap fokus ke depan menuju jalan yang sebenarnya untuk sampai kepada tanah perjanjian sorga. Ngerti kalian? Ya? Dan kita mempunyai perasaan dendam. Nah, nggak boleh sakit hati, nggak boleh dendam, ya kan? Jangan sampai dendam dan jangan sampai berdosa. Ketika kita dendam, menyimpan sakit hati di dalam sini, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Akhirnya kan apa? Menjadi kita berdosa. Kita berdosa nggak akan diampuni, nggak akan diselamatkan.
Pas tiba-tiba plak meninggal kita, masuk neraka, mau disiksa di neraka itu dengan api belerang. Api seperti lautan, api membakar hidup kita itu. Kekal selama-lamanya kita menjerit, berteriak di situ, tolong, tolong. Siapa yang bisa tolong kita di sana? Nggak ada. Kalau kita sudah terlanjur tinggal di sana, nggak ada yang menolong kita. Makanya saat ini, ya, Tuhan pakai, siapa pakai? Kirimkan para malaikatnya untuk membawa kalian, supaya kalian tuh kembali ke jalan yang sebenarnya. Ngerti kalian? Ya. Nah, sekarang materi diskusi. Yang pertama, mengapa setiap manusia harus bertobat? Sudah dijelaskan tadi mengapa. Dapatkah Anda memberi penjelasan? Ayo. Kenapa setiap manusia harus bertobat? Ayo. Karena supaya manusia itu harus bertobat supaya dia bisa masuk surga. Mutlak harus bertobat. Ngerti? Iya, Bu Aniana. Kalian memilih tidak bertobat atau bagaimana? Kalian antara dua aja. Kalian memilih surga atau neraka? Surga, Bu Aniana. Kalau memilih surga harus bertobat. Setiap hari harus bertobat. Ngerti? Ngerti, Bu Setiap Aniana. waktu. Karena dalam 24 jam, dalam satu hari satu malam, kita itu terkadang kita sering salah langkah, salah tingkah laku, perbuatan, tutur perkataan kita salah di hadapan Tuhan. Ngerti? Ngerti, Bu Aniana. Kita sering jatuh dalam dosa melalui hal kecil apapun dari pikiran-pikiran kita. Ya, itu sudah membuat kita berdosa. Oleh sebab itu kenapa kita selalu bertobat setiap waktu, setiap detik. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kuduskan aku, sucikan, basuh aku dengan darah-Mu yang kudus, supaya hidupku ini layak dan berkenan di mata Tuhan. Ngerti? Bisa nggak kalian mengucapkan begitu? Ada nggak dipraktekkan kalau mau tidur, kalau lagi nyuci piring, kalau lagi nyapu? Membangun hubungan intim dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Yesus, berkata-kata. Ngerti nggak? Maya? Ngerti, Bu Ada Aniana. nggak Maya? Hah? Jangan ibu setiap hari keluar-keluar begini tapi nggak dipraktekkan, nanti jadi orang Farisi loh, Mai. Ngerti? Jadi orang Farisi itu tahu firman Tuhan tapi tidak dipraktekkan. Taunya hanya menghakimi orang, memprotes orang, mengkomplain orang, mengkritik orang kerjaannya dia, menyalah-nyalahin orang, mencari kelemahan orang, mencari kesalahan orang, menjadi Kristen-Kristen yang begitu, menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu lalunya nanti. Kalau dia nggak mau mengenal Tuhan, Kristen kita itu adalah pengenalan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ngerti kalian? Ngerti, Bu Aniana. Setiap saat tuh harus minta ampun sama Tuhan. Ya, Iya, Bu Aniana. apakah pertobatan itu cukup hanya satu kali saja? Tidak. Ya, bagaimana menurut Maya? Pertobatan itu apa cukup hanya sekali saja? Tidak cukup. Menurut orang itu kan pertobatan itu yang dibaptiskan. Iya. Sebatas itu cukup puas dia. Menurut dia, yang penting aku sudah dibaptis, aku pasti masuk surga. Tidak cukup, Bu. Kecuali setelah dibaptis langsung meninggal dunia, mungkin masuk surga. Ya, Bu. Ngerti? Ngerti, Bu Aniana. Tapi setelah dibaptis itu justru itulah perjuangan dia setelahnya. Tidak cukup hanya sebatas dibaptis. Perjuangan dia adalah panjang selama dia masih hidup di bumi ini. Masuk dalam penyempurnaan. Ya, dia diproses, dia dibaptis dengan baptisan api, diproses karakter-karakter yang lama, sifat-sifat yang buruk yang lama. Semua itu ditanggalkan, semua diproses, semua dikikis, dibersihkan, dibentuk oleh Tuhan. Saat itulah itu yang dibilang perjuangan kita di situ, Mai. Setelah dibaptis itu, selama kita masih hidup. Ngerti enggak? Ngerti, Bu Aniana. Pemurnian, dimurnikan kita. Dengan api, dibersihkan semuanya. Hal-hal yang tidak berkenan dari masa lalu kita tuh dibersihkan semua. Tubuh kita ini supaya menjadi tubuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait tempat tinggal kediaman roh Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Ngerti? Ngerti, Tinggal dia di dalam kita. Lah kalau dia nggak betah tinggal di dalam kita, banyak sampah. Bagaimana? Yang ada cuma setan dong. Tinggal di dalam kita. Roh setan tinggal dalam kita. Yang memerintah, yang menjadi komando, yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Setiap langkah kegerakan kita. Semua roh jahat. Paham kalian? Paham, Bu Aniana. Ya? Itu loh. Begitu. Setiap waktu kita, setiap saat kita bertobat itu. Pengakuan di hadapan Tuhan. Minta ampun. Ya. Terus mengenai yang baptis tadi itu kan tanda pertobatan. Ya kan? Ya. Tanda dia sebagai dia diterima sebagai ahli, sebagai keluarganya Allah, pewaris kerajaan Allah, selamat datang. Tapi itu bisa hilang, Mai. Bisa hilang kalau dia tidak melakukan dalam kehidupan hari-harinya. Ngerti? Ngerti, Tidak Bu Aniana. mempertahankan. Selama dia masih hidup di dunia, dia tidak mempertahankan hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ngerti? Ngerti, Bu Itu Aniana. bisa hilang. Nama kita yang tadinya sudah dikenal oleh Allah.
Bisa-bisa nanti nyahlang kau, aku tidak kenal engkau. Walaupun dia juga sudah pelayanan juga, sudah rajin ibadah mungkin ke gereja juga, kalau dia dalam kehidupan hari-harinya dia terus melakukan dosa, sia-sialah itu semua. Sehingga Tuhan tidak akan mengenal dia. Aku tidak kenal engkau, engkau pembuat kejahatan, dia bilang kan. Ya, Nah, oleh sebab itu kenapa? Harus seimbang, dia melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi dia hidup benar terus di hadapan Tuhan. Ketika dia terjatuh, terpleset, cepat-cepatlah minta ampun di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Paham ya? Amin. Sekarang nomor 3. Menurut pemahaman saudara, apakah tanda atau ciri-ciri orang yang sudah bertobat? Ciri-cirinya rajin di gereja, terus rajin berdoa, terus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupannya, ketergantungan sama Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk baik sedih maupun senang. Ciri-ciri orang yang sudah bertobat itu, sis, ya. Dia tidak mengulangi perbuatan yang sama. Contoh, sudah dibina di sini, kehendak lagi berbulik lagi ke jalan, jadi gembel. Minta terus. Pokoknya ciri-ciri orang sungguh-sungguh ingin berubah, fokus menatap ke depannya. Dia ingin sukses berhasil di dalam Tuhan. Dia tidak kembali lagi ke masa lalunya. Dia tidak mau menoleh ke belakang, dia tidak mau jatuh ke dalam dosa yang sama. Itu artinya dia sudah bertobat. Belum, tidak menjadi jaminan juga walaupun dia rajin ibadah ke gereja. Di gereja mungkin dia seperti malaikat, tapi kalau dia di rumah melakukan dosa, apakah itu ciri-ciri orang bertobat? Halo? Tidak. Ya tidak. Jangan menjadi patokanmu karena dia rajin ke gereja, Mai. Di dalam gereja itu banyak orang belum bertobat. Ngerti? Ngerti mana? Gitu loh. Ya. Iya mana? Ya. Yang jelas dia rajin ke gereja. Dalam kehidupan sehari-harinya juga dia harus hidup benar di dalam Tuhan, tidak melakukan dosa. Gitu loh. Ya, itu perubahannya. Dari yang tadinya sebelumnya dia tidak pernah tahu gereja, tidak pernah tahu ibadah, lalu setelah dia bertobat, lalu memiliki kehausan, kerinduan, dia pergi rajin untuk beribadah. Nah, itu salah satu perubahannya. Setelah dia bertobat kan? Ya, perubahannya. Tapi ya, bukan itu yang menjadi patokanmu loh, yang menjadi patokan itu adalah dalam kehidupan hari-harinya dia mencerminkan kehidupan Kristus ada di dalam dia. Paham? Amin. Ya? Oke, sekarang nomor 4. Menurut Alkitab, langkah-langkah pertobatan itu seperti apa? Bisa Anda berikan urutan pertobatan itu? Ya kan? Langkah-langkah pertobatan itu... Langkah-langkah pertobatan. Agak sulit. Ya, langkah-langkah pertobatan itu begini, Mai. Itu kan pasti kalau dia mengalami pertobatan dan dia selama masih hidupnya di dunia ini, ya kan dia masih bisa mempertahankan pertobatan dia. Berarti nantinya dia sampai waktunya dia masuk dalam kesempurnaan itu, dia digantikan dengan tubuh kemuliaan lalu terangkat ke sorga. Nah, sebelumnya kan dia harus tahu dulu sebelum masuk dalam baptisan, ya kan? Ya, ya kan? Iya. Sebelum masuk dalam baptisan berarti dia harus tahu dulu. Dia harus serius mengambil keputusan bahwa dia meninggalkan semua perbuatan, ya kan, perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Dia berjanji dia meninggalkan semua, ya kan? Lalu dia sudah siap untuk masuk dalam tanda pertobatan, dia sudah siap, ya kan? Ya, barulah dia dibaptis, ya kan? Iya. Setelah dia dibaptis, ya, apa cukup selesai sampai di situ? Tidak. Apa yang Ibu jelaskan tadi, masuk lagi dalam proses dia, Mai. Proses penyempurnaan, pengudusan, penyucian, diubahkan semua, ya kan, dari kehidupan lama dia sehingga dia terbentuklah yang muncul hanya manusia roh, manusia batiniah dia. Itulah yang diukir, yang dibentuk oleh Tuhan sehingga dia memunculkan manusia batiniahnya dia. Ngerti? Ngerti, Bang. Iya kan? Iya, Bang. Nah, lalu dalam kehidupannya hari-harinya dia terus mempertahankan pertobatan itu tadi, ya kan? Terus Iya, pertahankan pertobatan dia. Ya, tidak kembali jatuh bangun terus. Ya harus selalu minta ampun lah dalam setiap kegerakan kehidupannya, dari sisi aspek kehidupannya dia selalu bertobat, memohon ampun, ya kan? Itu Ya, aja.
Ya kan, karena selama kita masih hidup di dunia ini tidak ada kita yang sudah sempurna. Ngerti? Tapi kita mau menuju kesempurnaan itu sehingga sampai waktunya nanti Tuhan akan menggantikan kita menggunakan tubuh kemuliaan lalu kita terangkat ke sorga. Paham? Aman. Atau juga begini, ya yang lebih pentingnya, ya yang dikatakan bertobat setiap hari itu, karena kita tidak tahu juga kapan waktunya kita meninggal dunia. Meninggal dunia tidak mengenal namanya meninggal dunia, itu tidak mengenal namanya usia. Mau tua, mau muda, mau miskin, mau kaya. Makanya kenapa kita harus selalu bertobat setiap hari, minta ampun. Tiba-tiba plek meninggal dunia, itu yang bahayanya. Saya contoh, tiba-tiba meninggal dunia dalam jam sekian. Sebelum meninggal itu kita ada dosa kecil aja, itu bisa juga menjadi penghambat untuk menuju kita sampai ke sorga, ke Firdaus. Ngerti? Ngerti gimana? Ya? Ya, Itu loh. Sudah paham semuanya? Mengerti apa yang disampaikan? Coba omong apa? Ulangi, bicara apa? Apa yang Ibu bicarakan? Ayo, bicara satu-satu, cepat. Ayo, bicara apa tadi Ibu? Mendengar nggak telinganya tadi? Ayo, apa yang disampaikan? Ayo Luki. Peringatan bagi manusia, Bu, peringatan. Nah, terus apa lagi? Bagi kaum Siti Hawa, Bu. Nah, supaya apa? Supaya kecerdasan. Nah, terus apa lagi? Kecerdasan dan keimanan. Nah, terus lagi apa? Dan kebaikan. Nah, benar, ya. Nah, terus Ibu Siti apa? Ibu bicara apa tadi? Ayo bicara. Ya, adil dalam kehidupan itu. Terus? Jangan selalu membebani diri sendiri. Nah, terus? Kita harus sabar. Nah, terus? Jangan melangkah tuh, jangan kada berperasaan. Nah, terus? Terus kita harus mengerti apa yang kita hadapi kan, Ya. sahabat, kawan. Ya. Terus kita harus paham perasaan. Jangan ada berperasaan sama orang ya. Oh iya, terus benar. Ayam juga berperasaan. Nah, benar sekali. Benar. Iya. Benar. Terus? Harta aja berperasaan sama kita ya lah. Iya, benar. Kadang harta menjenuhkan. Baiknya kita akan melihara harta, terus keluarga harta hati. Melihara harta itu misalnya harta hati ya. Habis itu kisahnya udah ada lagi. Iya. Lanjut tahunnya kemana? Kisahnya udah ada lagi. Sampai siang ini, sampai bulan suci Ramadan 1000 tahun. Baik kita mengerti apa yang kita jalani berpuasa. Kita suci umat orang, suci Ramadan, berjalan, kepingin misalnya membawa orang yang kesempatannya dibudi luhur kah, tingkah orang yang kada-kada jangan diulu, ya lah. Kita melihat tingkah orang tuh, lihat apa aja, kayak apa tingkah orang, ya lah. Apalagi kita ketinggalan ya lah, tinggalan tingkah, nah. Melihat orang tuh kayak apakah wajah orang, maklumi aja ya lah. Ati? Gimana, Ti? Apa tadi sih pertanyaanmu? Ayo bicara apa tadi Ibu, tentang apa? Belajar menangkap apa yang orang sampaikan. Supaya apa kesannya itu tidak masuk kiri kanan telinga. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bu, tentang ini Bu, tentang pertobatan. Orang di sekitar kita mendengaran kan, kalau salah mendengar itu jangan diraukan bisa. Bu Alu, bicara tentang apa? Tanaan dan adil dan beradab, boy. Pancasila. Ayo, sudah dulu ya.
Sampai di sini dulu kita sharing-sharing kita. Terima kasih Bapak atas sharing-sharing firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan ini Bapak termeterai di tanah hati kami yang baik, dan itu bertumbuh, bertunas, berbuah-buah yang lebat dalam kehidupan kami. Tuhan terus membangkitkan kami, membuat kepekaan lebih tajam, pendengaran, penglihatan anak-anak binaan kami di tempat ini, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berfungsi, yang berkualitas, yang berkarakter Tuhan. Mereka menjadi alat-alat Tuhan di tempat ini juga. Tuhan terus membangkitkan semangat gairah yang baru bagi mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang cerdas, memiliki hikmat, pengertian, pewahyuan, pengurapan dari sorga mengalir atas hidupmu saat ini. Mengalirlah kekuatan yang baru. Kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu saat ini. Diberkatilah hidupmu saat ini, dipulihkan dan disembuhkan, ditahirkanlah hidupmu saat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya, yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin. Amin.